Halo Sobat Stigmas, bertemu lagi bersama aku Gita nih, tentunya dalam program Binspi, Bincang Inspiratif. Dan seperti biasa, di Binspi ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Tapi khusus hari ini, bintang tamu kita sangat spesial karena kita kedatangan Pak Narta. Halo Pak. Halo juga. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, surprise sekali. Sebelum kita mulai berbincang lebih lanjut, izinkan saya untuk membacakan sedikit tentang Bapak ya. Dan tadi tentang Bapak. Oke, jadi Bapak Darta ini sendiri dari BPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Bapak sudah 2 hari di Bali Pak ya? Iya. Mungkin boleh sedikit diceritakan Pak, bagaimana Bali dari pandangan Bapak dan mungkin juga bagaimana sekolah kita SMK Negeri 1 tersebut di pandangan Bapak? Ya, kalau dari perjalanan menuju ke SMK 1 Ubud itu dari bandara luar biasa, ternyata Bandi indah sekali. Ya, perjalanannya juga agak sedikit kemacetan, ya. Ya, apalagi sore, tapi kami nikmati. Ternyata Bali luar biasa, ya, pariwisatanya luar biasa, kanan kiri kulinernya banyak. Nah, ini sehingga orang akan hidup di Bali lebih nyaman, nah, dan happy untuk holiday-nya. Happy gitu holiday-nya ya. Dan bagaimana Pak pandangan Bapak terhadap SMK Negeri 1 Mas Ubud? SMK 1 Ubud luar biasa juga, karena saya baru kali ini mengunjungi SMK 1 Ubud. Itu biasanya gedungnya itu masih kekurangan, tapi pesertanya lebih. Kebanyakan. Di SMK 1 Ubud ini kebalikannya. Pesertanya yang mendaftar luar biasa, tapi gedungnya masih perlu menambahkan lagi. Ini menjadi tantangan juga dari pemerintah Dinas Provinsi Bali, Jakarta, dan kepala sekolah khususnya untuk koordinasi berbagai macam stakeholder. Itu ya. Itu. Luar biasa ya. Jadi hari ini Pak kita juga akan berbincang topik yang menarik yaitu tentang kurikulum merdeka. Jadi Sobat Stigmas kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang kurikulum merdeka. Jadi seperti yang diketahui Pak ya bahwa saat ini kita sedang melaksanakan atau menerapkan kurikulum merdeka. Dan di kurikulum merdeka ini sedikit merubah suasana belajar yang dimana itu sedikit lebih aktif dan juga asik ya Pak ya. Nah pertanyaannya, apa saja sih keseruan dan asiknya kurikulum merdeka ini sehingga kami sebagai siswa bisa menjadi merdeka belajar seperti saat ini? Ya baik, tentu dengan kurikulum merdeka ini kan sekarang ciri khasnya pembelajaran berkebutuhan peserta didik. Iya. Untuk menggali potensi didik sehingga nanti belajar sesuai dengan kebutuhannya, potensinya, fashionnya, sehingga untuk mengisi di dunia kerja, dunia industri, melanjutkan sampai ke wirausaha. Ini SMK 1 itu sangat luar biasa untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Ya, jadi saya sangat setuju sekali dan memberikan apresiasi. Ya, karena kurikulum merdeka itu yang jelas yang tadinya teacher center jadi student center, karena yang aktif adalah peserta didik. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensinya tadi, ya, sehingga menimbulkan, mengeluarkan talenta untuk yang peserta didik ke depan, masa depan. Itu Mbak. Berarti sekarang bukan gurunya tapi sekarang yang menjadi PR itu adalah dari muridnya sendiri ya. Harus berani untuk action langsung untuk menggali lebih dalam tentang potensi. Nah, itu katanya merdeka. Jadi peserta didik merdeka dalam apa? Menyuarakan aspirasinya, potensinya, sehingga nanti tidak lagi kemauannya si guru, tapi kemauan peserta didik. Apa nih untuk masa depan peserta didik yang harus digali, yang dikembangkan. Makanya guru harus bisa menggali potensi peserta didik. Gitu. Berarti itu namanya merdeka. Merdeka, tidak ada paksaan ya Pak. Ya, itu. Kita yang mendorong, yang menggali sendiri mau seperti apa. Ya, dan selain itu juga Pak, seperti yang diketahui di kurikulum merdeka ini juga ada yang namanya P5. Nah, di P5 ini juga banyak sekali kegiatan-kegiatan asik yang dilaksanakan di sekolah. Pertanyaannya, bagaimana peran dari P5 ini dalam membantu membangun karakter kita, khususnya kita para pelajar yang masih remaja? Baik.
Nah, peran untuk yang P5 terhadap pembelajaran ke peserta didik ini amat sangat signifikan. Kenapa? Karena dalam mengerjakan tema proyek, peserta didik itu langsung action, implementasi, langsung pembelajaran real berbasis industri. Nah, tetapi juga menguatkan karakter Pancasilanya. Jadi peserta didik dengan tema ini selain dia good di attitude-nya, good di knowledge-nya, good di skill-nya, dia memiliki skill karakter yang dikemas dalam P3 profil pelajar Pancasila, sehingga nanti akan memunculkan peserta didik yang selain memiliki karakter-karakter tadi juga menjadi talenta-talenta masa depan, generasi depan, apalagi di Provinsi Bali. Ini ikon pariwisata number 1 dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Sekolah SMK 1 lah ini akan mencetak talenta-talenta baru. Nah, dengan profil Pancasila, sehingga nanti peserta didik pinter di pengetahuannya, pinter di keterampilannya, pinter di etinya, dia akan tidak menjadi sombong, ya, akan rendah diri. Nah, itu Mbak, itu yang saya sangat setuju sekali peran P5 di situ. Nah, ini. Jadi P5 itu menyeimbangkan ketiga hal tadi ya. Betul, ya. Antara attitude, pengetahuan, dan juga potensinya. Ya, karena nanti juga kalau P5 akan menjadi gerakan sekolah menyenangkan. Gerakan sekolah ramah anak. Jadi nanti nggak ada lagi nanti anak-anak didik kita katakanlah yang nongkrong di jalan di luar yang nggak baik ya. Nih, jadi akan aktif karena peserta didik akan sangat aktif sekali. Iya, jadi dari P5 ini juga sedikit menyenangkan ya karena bisa memberikan refreshing setelah kegiatan pembelajaran. Iya, betul. Oke, dan dari kurikulum Merdeka ini seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa siswa harus menjadi lebih aktif daripada sebelumnya ya untuk menggali potensi, untuk menyuarakan apa isi kepala mereka dan lain sebagainya. Apakah keaktifan siswa dalam keseruan belajar ini merupakan target dari Merdeka Belajar, Pak? Ya, alangkah baik. Yes. Jadi Merdeka Belajar itu intinya bagaimana memaksimalkan peserta didik untuk meningkatkan proses pembelajarnya sehingga akan menjadi aktif. Jadi yang aktif itu bukan gurunya, tapi yang aktif itu adalah peserta didiknya. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya tadi, anak tadi, sehingga pembelajaran yang aktif, kreatif dan menenangkan itu akan dicari nanti oleh orang tua siswa atau murid. SMK 1 Ubud aja. Nah, terbukti ternyata sekarang peserta didiknya luar biasa sampai kekurangan tempat. Itu juga salah satu juga kan itu. Nah, itu jadi amat sangat aktif peserta didik. Jadi peserta didik yang aktif ini. Jadi nanti ketika aktif berarti udah kayak peserta didik kita belajar tuh happy. Ya nggak ada nanti pikir di luarnya. Jadi konsentrasi ke pembelajaran. Nah, ini mungkin itu, Mbak. Berarti memang target dari kurikulum Merdeka ini adalah membuat siswa-siswi lebih aktif. Iya. Jadi pembelajaran berkebutuhan peserta didik. Peserta didik, bukan berkebutuhan gurunya. Itu yang disebut student center. Nah, yang aktif adalah peserta didiknya. Gitu. Berarti itu memang mengharuskan siswa-siswinya untuk lebih aktif. Jadi ini jadi PR untuk kita juga, Sobat Stigma semuanya, untuk bisa lebih aktif di dalam kegiatan proses belajar mengajar ya. Betul. Wow, kita sudah membahas cukup banyak topik ya, cukup banyak yang kita perbincangkan hari ini. Tapi sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, mungkin Bapak boleh menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Sobat Stigma semuanya. Jadi sebelum ke close kami menyampaikan, jadilah peserta didik yang selalu menginspirasi temannya. Ya, menginspirasi temannya. Jangan malah membuling temannya. Menginspirasi temannya. Ketika peserta didik sudah punya jiwa menginspirasi, berarti karakter peserta didik sudah ada. Ya, karakter peserta didik sudah ada. Ya, ini. Sehingga nanti peserta didik itu akan juga membuat pembelajaran di sekolah kepesertaan akan senang. Ini ya, terima kasih, itu aja. Semoga peserta didik SMK 1 Ubud selalu sehat, ya, jaya dan selalu maju. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak sudah bersedia untuk kami wawancara.
Tapi sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, kita suarakan dulu jargon dari SMK Negeri 1 Mas Ubud. Jadi kalau misalnya saya bilang SMK Negeri 1 Mas Ubud, Bapak bisa jawab kompeten, inovatif, siap kerja. Oke, saya izin mulai ya Pak ya. Iya. SMK Negeri 1 Mas Ubud, kompeten, inovatif, siap kerja. Bye. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe media sosial SMK Negeri 1 Mas Ubud. Mantap.